Di dalam Tuhan, Shalom. ya puji Tuhan kita boleh diberi kesempatan untuk mengadakan webinar pada sore hari ini. Masih ada 1 menit terakhir, minta tolong Ibu Yanti untuk cek sound dulu, terdengar tidak suaranya? Bu Yanti Sugiharti? Yang di sana. Dinyalakan audionya, Bu Yanti. Ulang dulu. Itu air panas terusan. Ya, Bu Yanti. Ya, shalom. Oh ya, oke, jelas suaranya. Baik Ibu-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tepat pada pukul 15 kita akan mengawali webinar kita pada sore hari ini. Kita bersyukur kita boleh diberi kesempatan untuk mengadakan webinar. Kita akan mendapatkan pembekalan dari para narasumber yang luar biasa. Iya. Baik, mohon di mute dulu sebelum ya, suaranya di-mute dulu sebelum. Ya, baik Ibu-ibu. Pada sore hari ini, seminar kita mengangkat satu topik, bagaimana kita menjadi wanita yang tetap kuat dan tangguh di masa yang sukar ini. Kita percaya bahwa wanita-wanita yang ada di dalam Kristus boleh tetap kuat meskipun di dalam segala keadaan. Kita juga bersyukur kepada Tuhan, di mana pada sore hari ini, kedua narasumber kita sudah siap, materi juga sudah dipersiapkan dengan baik, dan kita semua percaya Ibu-ibu kita akan dapat berkat sore hari ini, amin. Nah, sebelum kita memulai webinar kita pada sore ini, nanti dengan kasih Kristus, minta kesediaan dari Ibu Pendeta Rahel untuk membuka di dalam doa pembukaan. Mari Ibu-ibu semua kita akan awali dengan doa apa yang akan kita simak, apa yang akan kita dengar dalam webinar pada sore hari ini. Kami menghampiri Engkau Bapa pada sore hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih atas pimpinan pertolongan-Mu. Engkau yang sudah mempersatukan kami, walaupun kami jauh, tapi kami boleh bersatu hati di dalam kasih-Mu. Kami menyerahkan webinar pada sore ini dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu. Biarlah apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami terima ini, kami boleh bersama-sama menikmati, melakukan dan menjalankan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah Engkau persiapkan untuk membekali kami, memberikan materi, biar Tuhan yang campur tangan, berikan hikmat akal budi yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk duduk diam, menerima akan berkat yang dari Engkau melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua tangan-Mu, biar Tuhan yang campur tangan kepada kami semua. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, terima kasih. Dan kita juga akan minta pimpinan dan juga penyertaan dari Tuhan melalui puji-pujian. Nanti sebentar kita akan menaikkan satu pujian penyembahan kita sebagai rasa ucapan syukur. Kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama di dalam webinar sore hari ini. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Ya, shalom Ibu-ibu kekasih. Sore hari ini kita akan naikkan satu pujian dengan judul Bapakku Datang, Menyembahmu di Sini. Kita mau sama-sama datang hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama mengucap syukur karena kesempatan pada sore hari ini. Ya, 2, 3. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah
ku bimbang di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kita akan naikkan pujian ini sama-sama satu kali lagi. Kita akan mulai penyembahan kita, pujian kita kepada Tuhan, karena kita tahu ini waktu yang terbaik untuk kita terima sesuatu yang luar biasa sore hari ini, Ibu-ibu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita mau sama-sama serukan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau hebat. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, kami mau sembah tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu. Haleluya. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau, sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Haleluya. Syukur, syukur, syukur Tuhan, syukur buat kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami percaya kami akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang sudah Tuhan persiapkan untuk ibu-ibu, wanita-wanita pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya kami akan terima berkat-Mu, kami akan terima hikmat yang daripada Engkau Tuhan saat sore hari ini. Kami siap terima sesuatu yang besar saat sore hari ini. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita mau sama-sama serukan. Amin. Amin. Iya. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Yanti Sugiharti. Nah, sebentar kita juga akan mendengarkan sambutan dari Ketua Korda, Ibu Pendeta Vina. Dipersilakan, Bu. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan sebab kita masih diberi kesempatan untuk berfellowship sekaligus mengikuti webinar pada sore hari ini walaupun melalui aplikasi Zoom, tapi tidak mengurangi semangat, gairah, dan sukacita kita untuk terus semangat melayani Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan bahwa pengurus Korwil 3 dapat mengadakan webinar pada sore hari ini dengan 2 materi yang akan kita dengar nanti. Biarlah materi ini boleh menambah semangat kita, pengharapan kita, ya, gairah kita untuk terus melayani Tuhan walaupun situasi dan keadaan memang secara manusia diakui sulit. Tapi sesuai dengan tema kita, biarlah kita belajar menjadi wanita yang kuat, wanita yang tangguh di tengah-tengah situasi keadaan yang serba sulit dalam seluruh lini kehidupan kita. Kita harus mengakui keadaan ini memang sulit, tapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Nah, Tuhan kita yang tidak terbatas itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita menjadi wanita yang kuat, wanita yang tangguh menghadapi segala situasi keadaan yang terjadi saat ini. Saya berdoa dan saya berharap agar kita semua para wanita yang mengikuti webinar ini benar-benar membuka hati, ya. Kita mempersilahkan Roh Kudus bekerja kepada kita semua sehingga materi yang kita dengar ini membantu kita untuk semangat, tetap memiliki daya juang yang tinggi sehingga kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Sebab ini adalah tanda-tanda akhir zaman di mana situasi dan keadaan semakin tidak menjanjikan. Tapi kita percaya orang yang benar tetap disertai oleh Tuhan. Saya bersyukur bahwa ada kerjasama yang baik di semua pengurus Korwil 3 ini, sehingga acara pada sore hari ini dapat terlaksana dengan baik. Dan Korwil 1-2 juga sudah mengadakan webinar, dan kita percaya Korwil 3 ini akan terus maju. Yes. Semangat, dan saya percaya Korwil 3 ini akan terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, dari staf Korwil sampai kepada Korsek, bahkan WBI lokal, menjadi wanita yang cerdas, wanita yang luar biasa, dan wanita yang berdampak bagi keluarga, gereja, dan masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita semua. Demikian kata-kata yang saya sampaikan untuk kita semua. Selamat mengikuti webinar ini. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Terima kasih untuk sambutannya dan kata-kata yang menguatkan kita, khususnya untuk wanita-wanita di Korwil 3 ini. Sebentar kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Korwil kepada Ibu PDM Paulina Daka. Dipersilahkan. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa syukur pertama kepada Tuhan dan rasa syukur kepada seluruh staf yang boleh bekerja sama sehingga webinar kita boleh terlaksana. Perdana kita mengadakan webinar di Korwil kita yang kita cintai semuanya.
Dan juga saya berterima kasih, saya sampaikan kepada dua pembicara kita adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk akan memberkati kita dalam 2 sesi ke depan. Biarlah kita seluruh peserta boleh turut serta aktif dan memperhatikan setiap materi yang disampaikan sehingga kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan doa saya kita semua mendapat berkat dari acara tersebut. Kita mau sama-sama menyaksikan dan menerima paparan yang akan disampaikan oleh hamba-hambanya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi mengikuti acara ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur ya Ibu-ibu karena sebenarnya Korwil 3 ini juga kita boleh berbangga. Ketua Korda kita gereja lokalnya ada di wilayah Korwil kita gitu ya. Jadi kita untuk mendapatkan akses untuk diberkati, diberi materi-materi juga, petunjuk juga lebih mudah gitu ya. Nah, bentar kita bersyukur juga di Korwil 3 ini kita punya salah satu pembicara yang hari ini akan memaparkan dari segi kacamata medis, yaitu Dr. Putri. Nah, sebelum kita mendengar pemaparannya, saya akan sampaikan dulu sedikit profil dari pembicara kita. Nama Dr. Putri Ayu Dwi Jayanti MA yang lahir di Jakarta 23 Juni tahun 1989. Pendidikan terakhir di kedokteran UKI. Nama suami Dr. Charles Siregar, Gembala Sidang GBI Rahmani, ibu dari 2 anak, Beatrix Angela Siregar dan Nathanael Benedict Siregar. Pelayanan saat ini di menjadi Youth Pastor GBI Rahmani. Selain itu juga menjadi Bendahara DPA Perwil 3, Bidang Kesra WBI Korda, dan juga Ketua PD GBI Jabar. Untuk itu, tanpa lama-lama, saya persilahkan kepada Dr. Putri untuk menyampaikan pemaparannya. Ya, terima kasih Bu Lydia kesempatannya. Ini saya share screen dulu ya, Bu. Halo, Bu. Boleh, Bu Putri, silakan. Ya. Iya. Bisa kelihatan, Bu? Terlihat, iya. Ya. Shalom semuanya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang cantik-cantik. Tadi udah sedikit tentang profil saya ya, perkenalkan nama saya Dr. Putri Ayu Dwi Jayanti. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Bu Pauline dan Bu Vina, Bu Lydia juga terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini saya akan membawa tentang Healthy Mind, Happy Me. Kenapa saya membawa tema Healthy Mind, Happy Me? Padahal tema kita adalah menjadi wanita yang tetap kuat dan tangguh di masa krisis. Karena menurut saya, bagaimana kita menjadi wanita dan menjadi seorang ibu yang tetap kuat dan tangguh di masa krisis kalau kita tidak memiliki pikiran yang sehat dan perasaan yang baik juga, seperti itu ya Bu Ibu ya. Sebelumnya bagaimana kabar Ibu-ibu semuanya? Sehat semua? Sehat. Sehat ya, puji Tuhan. Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu khususnya di bidang medis itu, segala sesuatu di tubuh kita ini dikontrol oleh yang namanya otak. Pusat dari segala sesuatu tubuh kita ini yaitu bernama otak. Di sini ada quotes bahwa pikiranmu seharusnya menjadi tempat yang penuh dengan kebahagiaan, bukan tempat yang penuh dengan penderitaan. Nah, kita sebagai wanita atau kita sebagai seorang ibu, selain kita berfungsi sebagai tiang doa untuk keluarga kita, tetapi kita punya peranan penting dalam keluarga, yaitu menjadikan keluarga kita yang aman, damai, dan bahagia. Oleh sebab itu kita harus memiliki kesehatan mental yang sehat dan pikiran yang sehat sehingga kita bisa menciptakan rasa bahagia di dalam rumah tangga kita. Amin ya Bu Ibu ya. Amin. Nih, sebelumnya kita cek nih hari ini mental health check-in. Mungkin gimana kondisi mental ibu-ibu hari ini nih? Mungkin ada yang sedang bahagia banget, ada yang sedang bahagia banget nggak nih? Ada. Ya, terus mungkin ada yang cukup menyenangkan kok, atau ada yang biasa aja.
nggak baik juga nggak buruk, jadi biasa aja gitu. Atau lagi ibu-ibu nih merasa, aduh aku kok capek banget ya, nih ada yang pada fase ini nggak saat ini, atau ada yang sedang aku sedang tidak baik-baik saja gitu, tapi kelihatannya senyum padahal dia sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada yang sedang dalam masa seperti ini. Terus ada juga yang lebih sedih, yaitu kenapa sih hidupku seperti ini gitu, kenapa aku kok gini-gini aja. Mungkin ada yang seperti ini ya. Ini kita harus setiap hari, kita sebagai seorang ibu dan seorang wanita, kita harus mengecek mental kita, apakah mental kita sehat atau enggak ya ibu-ibu ya. Nah, untuk itu biasanya kalau mental kita tidak sehat itu biasanya kita dipicu oleh berbagai macam penyebab, yaitu salah satunya stres. Apa sih stres itu? Makanya saya di sini untuk membagikan bagaimana kita agar kita menjadi wanita yang kuat dan tangguh itu dalam masa krisis, kita harus bisa memanage stres kita agar kita memiliki pikiran dan perasaan yang sehat ya ibu-ibu ya. Manajemen stres sendiri yaitu kemampuan kita untuk menggunakan segala upaya sumber daya yang ada dalam tubuh kita untuk mengatasi kegalauan kita, emosi kita. Biasanya nih wanita kan suka emosinya naik turun ya, apalagi kalau masa-masa mau menstruasi ataupun yang apalagi yang sudah ada menopause itu lebih sensitif biasanya seperti itu. Nah, ini gunanya manajemen stres itu adalah untuk kita bisa menjaga keseimbangan tubuh kita ya ibu-ibu ya. Berikutnya. Ya, stres itu apa sih? Stres sendiri adalah suatu reaksi tubuh di mana yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman atau tekanan atau suatu perubahan dan dapat terjadi karena situasi yang membuat seseorang putus asa atau gugup atau marah atau bahkan bersemangat ibu-ibu ya, seperti itu. Stres juga dapat memicu respon tubuh baik secara fisik ataupun mental. Nanti kita akan belajar lebih dalam ya ibu-ibu ya. Nih, ibu-ibu saat ini yang mungkin lagi sedang dalam masa stres atau sedang mengalami stres, nih kita bertanya nih, aku lagi stres nih, tapi nih stres yang mana nih? Nah, stres itu ada macam-macamnya ibu. Ibu-ibu yang pertama itu adalah akut stres. Stres akut adalah tipe stres yang paling umum berupa reaksi biologis ketika seseorang menghadapi masalah atau tantangan. Seperti contohnya nih ya, biasanya ibu-ibu kan cuciannya numpuk, terus belum bayar tagihan listrik, terus anak nakal banget, itu juga termasuk dalam akut stres ya ibu-ibu ya. Yang kedua itu adalah episodik akut stres. Serupa dengan akut stres tapi terjadi dalam intensitas yang tinggi atau berulang-ulang. Jadi cepat marah nih, terus mudah tersinggung. Bisa tuh sensitif ya, jadi sensitif. Terus juga merasa pesimis karena selalu melihat hal dari sisi negatif. Itu dinamakan episodik akut stres. Yang berikutnya ada chronic stress. Chronic stress itu apa sih? Stres akut yang tidak segera diatasi bisa berujung pada chronic stress. Penyebabnya beragam, misalnya trauma masa kecil. Terus chronic stress itu biasanya juga berlangsung lama sehingga menghilangkan motivasi seorang untuk mencari jalan keluar. Biasanya kalau udah chronic ini butuh penanganan lebih serius ya. Biasanya harus disarankan ke psikiater atau psikolog seperti itu Ibu. Nah, kan udah tahu ya jenis-jenis stres apa aja Ibu. Nah, sekarang kita harus tahu nih gejala atau tanda-tandanya stres. Apa aja sih gejala atau tanda-tandanya stres? Gejala atau tanda stres itu dibagi menjadi ada gejala emosi, gejala fisik, dan gejala kognitif. Nah, gejala emosi apa sih ibu-ibu? Nih, buat ibu-ibu yang suka mudian ya. Ada ibu-ibu yang suka mudian nggak? Nih, gejala emosi biasanya mudian, terus merasa insecure atau rendah diri. Ini lagi musim ya, insecure. Terus merasa bingung, terus merasa tidak berguna dan depresi. Semoga nggak ada ya ibu-ibu ya. Terus berikutnya ada gejala fisik. Gejala fisik itu apa aja sih? Gejala fisik itu biasanya kita merasakan lemas, pusing, gangguan pencernaan, jantung berdebar, tangan kaki berkeringat, mulut kering dan sulit menelan, dan gangguan menstruasi. Kenapa stres bisa menimbulkan gejala fisik? Karena stres sendiri kan otak jadi mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin sehingga fisik kita juga ikut terganggu seperti itu Ibu. Gejala kognitif lainnya yaitu sulit fokus, sering lupa, terus ibu-ibu kita nih yang lagi stres, biasanya kita yang lagi stres berpikir negatif sama orang lain, terus menjadi pesimis, itu gejala kognitif. Sedangkan gejala perilaku biasanya kita kalau lagi stres ibu malas makan, terus maunya di kamar aja, terus menghindari tanggung jawab, setelah itu juga gugup.
Nah, setelah kita tahu gejala-gejalanya, apa aja sih penyebab stres? Penyebab stres itu biasanya kita banyak ibu-ibu faktor ya, bisa dari lingkungan, bisa dari kita sendiri, bisa dari keluarga, kalau bisa juga dari misalnya kehilangan pekerjaan, beban di tempat kerja, konflik dalam rumah tangga, khawatir, misalnya kita tidak mau, yang punya anak kecil nih khawatir kita itu nggak bisa jadi ibu yang baik, terus juga kalau kita punya penyakit keras juga bisa menyebabkan stres. Selain itu juga ini beberapa stresor di tengah pandemi nih ya, kita kan masih hidup di dalam 1 tahun kita sudah hidup di dalam masa pandemi dan semua aktivitas kita terbatas, kita mau kemana-mana harus pakai masker, itu termasuk stresor ya ibu-ibu ya. Kita juga harus bekerja di rumah, jadinya biasanya yang suka keluar rumah tahu-tahu sekarang harus di rumah, merasa terkekang, terus juga sering mendengar berita negatif tentang COVID atau tentang yang lainnya, merasa kesepian, merasa terisolasi, terus jam tidur jadi berantakan, merasa lelah, padahal nggak kemana-mana, di rumah aja gitu ibu-ibu ya. Homesick dan nggak bisa pulang, ini biasanya nih pada pekerja-pekerja yang seperti kami dokter gitu, jadinya suka merasakan homesick kalau nggak bisa pulang karena takut yang di rumah tertular. Ya, bagaimana sih kan kita udah tahu gejalanya, penyebabnya apa. Sekarang kita memanajemen, bagaimana sih kita memanage stres sendiri itu. Nah, ada 7 langkah ya Bu Ibu sebenarnya ini di sini. Yang pertama itu yaitu mencari tahu penyebab stres. Apa sih dengan cara apa sih? Padahal kita pada tahu kalau biasanya kita stres itu kita nggak tahu, kita nggak menyadari penyebabnya apa gitu, tapi kita merasa kita stres, kita lelah kayak gitu. Padahal kita lagi stres. Nah, caranya itu kita mencari tahu untuk kita bisa memanajemen stres secara mandiri, itu kita mencari tahu stres, mencari tahu penyebab stres dengan cara apa? Misalnya kita tulis kegiatan seminggu kita apa nih, misalnya kayak gitu ya. Mencari tahu, menulis jurnal, mengidentifikasi apa sih yang membuat kita tertekan sehingga kita kepikiran, sehingga stres itu muncul. Mencari tahu penyebab stres. Yang kedua itu adaptasi dengan penyebab stres nih, Ibu. Contohnya adaptasi dengan penyebab stres apa? Misalnya kita stres nih, misalnya dalam rumah ada satu orang yang toxin person kayak gitu kan, misalnya kalau ada orang itu kok kita bawaannya jengkel banget kayak gitu ya, terus abis kayak gitu bawaannya kesel banget kayak gitu, lebih baik kita cara mengatasinya dengan adaptasi dengan penyebab stres, kita kemukakan kalau kepada orang tersebut kalau kita tuh nggak suka kamu begini gitu, dengan secara sopan dan halus biar dia nggak tersinggung. Itu caranya kita beradaptasi dengan penyebab stres kita. Yang ketiga ada lagi nih, ubah kondisi penyebab stres. Ubah kondisi penyebab stres itu sebenarnya adalah contohnya begini Bu-ibu. Kayak dulu waktu saya kuliah, saya stres banget, setiap pagi saya harus bangun pagi dan pergi ke kampus itu, kan waktu itu rumah saya di Buaran, kampus saya di Cawang, itu kalau pagi cukup sekali menguras tenaga dan emosi karena macet. Nah, itu jadi saya stres, apalagi kalau mau ujian ya. Untungnya tapi terus lambat laun saya merubah kondisi penyebab stres saya itu, ya udahlah mau macet, mau berangkat pagian atau mau berangkat siangan juga kondisi jalan emang full dengan mobil-mobil. Jadi saya mengubah kondisi penyebab stres tersebut dengan kemacetan tersebut dengan saya mendengarkan musik kesukaan saya di radio. Jadi saya lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik, atau enggak saya kalau misalnya sedang bersama teman atau sedang disupirin kayak gitu, saya biasanya dengan macet itu saya membaca buku atau menghafal untuk ujian-ujian saya seperti itu. Itu namanya mengubah kondisi penyebab stres ya Bu Ibu. Nih, yang berikutnya sharing. Kenapa sih sharing itu penting? Mungkin ada beberapa ibu-ibu atau wanita-wanita di sini yang mungkin punya teman yang dekat untuk di-sharing. Kita sharing juga harus pada orang yang tepat ya, dan selain pada orang tepat juga harus bisa dapat dipercaya. Selain kita, biasanya sih kalau kita ada masalah, kita selain lari kepada Tuhan, kita juga harus sharing kepada orang yang kita percaya. Kedengeran saya pakai headset. Iya, kedengeran nggak ibu-ibu? Kedengeran. Nih kayaknya enak nih, dari karamel. Iya, sharing punya teman dekat, atau kita juga bisa sharing dengan pasangan kita, suami kita gitu. Kalau kita
kita lagi kesel atau kita lagi jengkel atau kita lagi stres gitu. Pokoknya kita harus sharing dengan orang yang tepat dan dapat dipercaya ya ibu-ibu. Selain dengan Tuhan, kita juga harus memiliki teman untuk kita berbagi sharing, berbagi cerita agar beban kita terasa ringan. Dengan bercerita saja, dan kita kadang kita sebagai pendengar juga nggak menyarankan apa-apa, hanya mendengarkan saja itu sudah meringankan beban orang tersebut. Itu sharing. Berikutnya meditasi. Kenapa sih meditasi penting? Meditasi termasuk salah satu salah satu manajemen stres, karena dengan meditasi kita merelaksasikan pikiran kita dan tubuh kita gitu. Jadi lebih santai kita bisa dengan meditasi. Jadi kita bisa menghilangkan sejenak beban kita. Itu biasanya meditasi atau yoga itu biasa dilakukan 10 sampai 15 menit ya, Bu. Biasanya dilakukan 4 sampai 5 kali seminggu. Dan dengan meditasi ini jadi bisa menurunkan hormon stres, yaitu hormon kortisol. Jadi bisa kita meditasi di tempat yang sepi atau meditasi dengan mendengarkan musik-musik yoga gitu juga bagus. Nah, langkah berikutnya dalam manajemen stres yaitu me time. Nih, siapa nih yang suka me time? Walaupun kita ibu-ibu atau wanita-wanita yang sudah usia lanjut gitu ya Bu, tapi kita harus tetap punya waktu buat kita sendiri, yaitu me time ya. Ini biasanya kalau saya lagi jenuh atau saya lagi bosan atau saya lagi stres kayak gitu, saya biasanya me time. Me time-nya saya biasanya mungkin saat ini saya lagi suka nonton Korea nih. Di sini siapa ibu-ibu yang suka nonton Korea? Seperti itu. Dengan me time itu kalau saya dengan menonton Korea, mungkin ada ibu-ibu yang suka shopping. Nih, biasanya kalau saya lagi kesel atau saya lagi jenuh, biasanya mama mertua saya tahu nih kalau saya kayaknya Putri lagi kesel nih, biasanya saya diajak ke mall. Walaupun nggak beli apa-apa, cuma lihat-lihat, tapi mama udah tahu kalau saya udah senang kalau cuma muter-muter di mall. Kayak gitu. Ini mama udah tahu gitu. Terus ada lagi selain itu yang suka berkebun, ya bisa berkebun atau suka ke salon. Kayak gitu. Saya juga suka sih ke salon buat me time saya. Ini perlu banget ya ibu-ibu buat kita, walaupun kita sudah punya anak atau punya cucu, waktu buat kita sendiri itu sangat penting untuk kesehatan mental kita ya ibu-ibu ya. Yang berikutnya yang terakhir itu pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu kan ada suatu pepatah mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, jadi kita harus menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu dimulai dari apa yang kita makan. Kita harus makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, seperti itu. Dan juga kita harus berolahraga. Berolahraga kenapa sih penting banget? Karena berolahraga itu bisa secara bisa menaikkan kesehatan jantung kita, meningkatkan kesehatan jantung kita. Dengan aktivitas fisik itu jadi menurunkan tekanan darah, menaikkan insulin, dan menaikkan kadar kolesterol baik di dalam tubuh kita. Terus juga selain berolahraga juga berfungsi untuk meningkatkan kerja otak kita, ibu-ibu, dan menunda keterbatasan fisik di masa tua. Contohnya dengan jalan kaki. Jalan kaki itu jadi bisa memperkuat otot-otot kaki kita, otot pinggul, perut, dada, bahu, dan lengan. Dan juga bisa meningkatkan kualitas tidur kita, ibu-ibu. Jadi dengan olahraga tuh jadi bisa meningkatkan kualitas tidur kita. Kan biasanya kita buat wanita-wanita yang sudah lanjut usia kayak gitu, biasanya susah tidur. Jadi kita harus berolahraga agar kita memiliki kualitas tidur yang baik. Secara mental apa sih gunanya pola hidup sehat? Secara mental sendiri itu bisa memperbaiki suasana hati, ibu-ibu. Jadi dengan berolahraga bisa memproduksi hormon bahagia, yaitu hormon endorfin. Jadi bisa mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang. Itu fungsinya dari berolahraga. Selain itu juga bisa mengurangi stres, jadi mengurangi rasa cemas dengan berolahraga. Dan juga tidur menjadi lebih nyenyak. Kualitas tidur meningkat secara bertahap. Itulah gunanya pola hidup sehat, dimulai dari makanan sehat dan olahraga. Nah, ini ada tanda-tanda kita lelah mental atau emosi ya. Ini yang pertama itu apa aja sih yang membuat kita tanda-tanda kalau kita tuh lagi lelah mental atau lelah emosi. Yang pertama itu level motivasimu turun drastis. Biasanya kan kalau kita semangat, kayak misalnya kita bangun pagi, kita masak semangat. Sekarang kita kalau misalnya kita lagi lelah mental atau lelah emosi, biasanya kita nggak semangat, jadi kita malas ngapa-ngapain. Itu salah satu tanda kalau kita lelah mental dan emosi.
Yang kedua itu kita gampang jengkel atau tersinggung. Nih biasanya kalau kita lagi capek banget ya, biasanya kita kan suka tersinggung, apalagi kalau misalnya kita lagi jadi sensitif gitu, lebih sensitif, lebih mudah marah atau nggak sabaran. Itu kita salah satu tanda lelah mental dan emosi. Yang ketiga itu sering merasa cemas. Di sini mungkin ada ibu-ibu yang merasa cemas. Nih berarti ibu-ibu tersebut sedang dalam tanda atau mental emosi kayak gitu ya, lelah mental seperti itu. Terus merasa mual dan pusing. Ini merasa mual dan pusing ini biasanya karena rasa cemas. Seperti itu. Itu termasuk dengan istilah psikosomatis. Yang kelima itu kelelahan yang terus-menerus meskipun kayaknya kok kayaknya di rumah aja tapi kok kayaknya capek banget. Itu juga tanda-tanda kalau orang tersebut lelah mental atau lelah emosi ya. Terus mengalami insomnia. Insomnia nih biasanya susah tidur karena pikirannya terus berlari, berlalu lalang buana ke sana kemari. Terus yang berikutnya mudah sekali menangis. Jadi kita jadi mudah sensitif ya Bu-ibu kalau lagi mentalnya atau emosi kita lagi capek banget atau lelah banget. Jadi kita mudah sekali menangis. Nggak ada apa-apa nangis seperti itu. Mungkin ada beberapa ibu-ibu yang pernah mengalami hal tersebut ya. Berikutnya menjadi mati rasa. Mati rasa tuh kalau jadinya rasanya kok kayaknya hidup kita kok gini-gini aja gitu, hampa. Terus juga kita jadi nggak punya emosi, sedih enggak, senang enggak, terus juga merasa putus asa atau insecure gitu, tidak berdaya. Terus rasanya udahlah di kamar aja menyendiri atau malas ketemu orang lain. Itu semua adalah salah satu tanda-tanda ibu-ibu lelah mental atau lelah emosi. Nah, kalau lelah mental dan emosi, biasanya ibu-ibu masuk tim mana nih? Tadi kan udah ini termasuk salah satu manajemen stres juga sih ya. Nih lelah mental emosi biasanya ada yang termasuk tim dengerin musik dan joget-joget. Ada beberapa ibu-ibu yang suka musik atau joget-joget. Terus tim meditasi, atau ada juga ibu bisa masuk ke tim yang ngobrol sama teman. Jadi kalau lagi lelah mentalnya atau emosinya, biasanya cari temennya buat diajak ngobrol, berbagi. Terus juga ada yang suka menulis atau tim maraton nonton film. Ini biasanya saya termasuk di sini nih, tim maraton nonton film atau dengerin musik atau joget-joget sama anak-anak. Atau tim rebahan dan tidur. Nih, ibu-ibu tim yang mana nih? Ya, dicek. Ini ada 10 cara untuk menjaga kesehatan mental. Kita harus menjaga kesehatan mental kita agar kita bisa menjadi kuat dan tangguh dalam menghadapi masalah di kehidupan kita, ibu-ibu ya. Yang pertama itu adalah berhenti menyalahkan diri sendiri diganti dengan memuji pencapaian diri. Berhenti overthinking dan dengan mengganti dengan istirahat atau bersantai. Jadi jangan terlalu overthinking, jangan berpikir keras gitu. Jangan terlalu keras juga sama diri sendiri, itu meminta bantuan. Jadi contohnya tuh kalau kita ingin mencapai sesuatu, kalau kita nggak dapet ya udahlah gitu. Jadi kita nggak usah terlalu memaksakan diri kita. Terus memaksain kerjain banyak hal. Ini kita harus mengerjakan tugas sesuai kemampuan kita. Jadi maksain kerjaan banyak hal itu biasanya kita kan seorang ibu, apalagi kalau punya anak kecil, ya, jadi pengennya kita semua yang pegang, tapi ada suatu titik kita nggak bisa pegang semuanya. Jadi kita nggak boleh maksain, kita harus mengerjakan tugas sesuai kemampuan kita, ibu-ibu ya. Nah, ini beberapa dengan stres yang udah terlalu lama atau terlalu akut gitu, itu kita perlu penanganan langsung. Kalau tadi sekian banyak tadi cara untuk memanajemen stres itu kita tidak mempan, kita harus menentukan atau bertemu dengan ahlinya. Kita harus tahu bedanya psikolog sama psikiater ya Bu-ibu ya. Itu dari secara pendidikan juga berbeda. Kalau psikolog itu biasanya menempuh pendidikan psikologi, sedangkan psikiater itu adalah S1-nya sarjana kedokteran, kemudian dia mengambil spesialisasi yaitu spesialis kejiwaan dan dinamai dengan psikiater. Itu beda dari strata pendidikannya. Nah, apa sih kalau kita perlu ke psikolog tuh kita harus kenali tanda-tanda seperti apa? Misalnya merasakan emosi negatif berkepanjangan, mengalami peristiwa traumatik, kita hilang minat dan semangat sampai mengganggu aktivitas, nafsu makan berkurang drastis, terus juga sulit tidur dalam jangka waktu yang lama, muncul suicidal thought,
terus mengalami gejala fisik yang tidak diketahui penyebabnya, orang terdekat mulai khawatir dengan kondisimu. Ini tanda-tanda kita perlu menemui psikiater atau psikolog ya Bu-Ibu ya untuk mengatasi stres kita. Nah, ini mungkin ada ibu-ibu yang suka nonton Korea di sini. Ada yang udah pernah nonton film It's Okay Not Be Okay. Ini salah satu film Korea yang bagus untuk masalah kejiwaan, di mana kedua pemeran utamanya ini memiliki trauma masa kecil yang cukup mengganggu dia di masa dewasanya. Yaitu dengan ini saya juga dapat gimana sih caranya kita kalau stres atau kita sedang perlu menenangkan diri itu kita dengan butterfly hug. Ini di film itu tersebut ada salah satu scene tentang butterfly hug. Butterfly hug itu apa sih? Butterfly hug itu adalah teknik fisioterapi dasar untuk membantu menenangkan diri ketika cemas, panik, marah, dan emosi lainnya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya lagi cemas, atau lagi panik, atau lagi marah, atau emosi lainnya bisa menggunakan butterfly hug ini. Caranya gimana sih ibu-ibu? Yaitu dengan tutup mata. Pertama itu menyilangkan kedua tangan di dada, kemudian tutup mata, terus menarik nafas pelan-pelan, terus ditepuk-tepuk bahunya sampai secara teratur, sampai ibu-ibu merasa rileks. Itu adalah butterfly hug. Ini bagus nih ibu-ibu. Ini sekadar pengetahuan aja ya, ada di tubuh kita ini ada hormon-hormon untuk pencipta kebahagiaan dan cara menciptakannya. Di dalam tubuh kita ada namanya hormon dopamin, itu hormon perasaan baik dan penghargaan. Itu yang kedua serotonin, hormon penstabil suasana hati. Berarti kalau suasana hati kita lagi nggak baik, berarti serotoninnya lagi terganggu ya Bu-Ibu. Terus hormon pereda rasa sakit atau stres, endorfin, hormon endorfin namanya. Terus berikutnya hormon oksitosin, hormon cinta dan kasih sayang. Ini biasanya kalau orang-orang lagi falling in love, hormon oksitosinnya meningkat. Ya, gimana cara meningkatinnya? Tadi ya udah sama seperti di atas, berjalan di alam dan terpapar sinar matahari biasanya bisa meningkatkan serotonin dan endorfin. Berolahraga menjadikan dopamin, serotonin dan endorfin yang meningkat. Tertawa membuat dopamin dan endorfin. Jadi kita harus banyak-banyak tertawa ya. Mendengarkan musik itu bisa meningkatkan dopamin dan serotonin serta endorfin. Meditasi bisa meningkatkan hormon serotonin. Setelah itu bergandengan tangan dan berpelukan itu bisa menciptakan atau meningkatkan hormon oksitosin. Ini bergandengan tangannya dengan pasangannya Bu, jangan dengan pasangan orang lain, nggak boleh ya, lagi musim nih. Bermain dengan hewan peliharaan itu juga bisa meningkatkan oksitosin. Yang suka makanan pedas, ini bisa memicu hormon endorfin yang meningkat nih. Makan kacang-kacangan juga bisa meningkatkan hormon dopamin dan endorfin. Alpukat bisa meningkatkan hormon serotonin. Makan dark coklat, siapa yang suka dark coklat, ini bisa meningkatkan hormon endorfin. Dan salmon bisa meningkatkan serotonin. Ini pengetahuan umum aja Bu ya. Kalau kita mau bagi itu bagaimana perspektif cara pandang kita melihat keadaan kita, melihat sekeliling kita, itu tergantung dari cara kita melihat dan cara kita meresponi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu untuk kita bisa membuat bahagia. Nah, ini ada quote sedikit dari ini film Korea lagi Bu-Ibu. Ini dari ada dari film Korea di judulnya Mystic Pop-Up Bar, itu tahun 2020. Ada quotes-nya, seberat apapun yang kamu jalani saat ini, semua akan mereda dan berlalu pada saatnya. Bertahanlah dan seiring waktu kamu akan menemukan dirimu menjadi lebih kuat. Ibu-ibu ya, jadi apapun yang terjadi tetaplah jadilah wanita yang kuat dan tangguh karena hidup tak selalu indah sendiri. Oke Ibu-ibu, sekian pemaparan dari saya, kiranya bisa bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wah, puji Tuhan. Terima kasih banyak Dokter Putri yang sudah membekali kita dengan pengetahuan-pengetahuan ya. Ibu-ibu mungkin boleh butterfly hug dulu Ibu-ibu, kita mau praktek. Iya. Wah. Iya, ibu-ibu kita yang harus hebat. cintai diri kita ya Bu-ibu. Iya, betul ya. Tadi sesuai yang sudah disampaikan dari pemaparan Dokter Putri. Nah, ibu-ibu kalau yang mau bertanya boleh langsung ketik di kolom chat. Kalau mau langsung bicara juga boleh angkat tangan saja, buka mic-nya, lalu kemudian boleh sampaikan pertanyaan. Nah, mungkin sambil nunggu ibu-ibu yang mengajukan pertanyaan, Dokter Putri saya mau tanya dulu nih, boleh ya Ibu Dokter Putri ya? Tadi kan sempat dibahas tentang katanya bagaimana mengadaptasi penyebab stres, khususnya kalau kita
tinggal serumah dengan yang toxin person gitu ya dokter Iya, ya? Iya. Nah, itu bagaimana kalau ibu-ibu tuh yang toxin person-nya itu suami tuh, itu kan apa, jangka panjang, lalu kemudian di rumah terus gitu ya. Udah gitu nggak berubah-berubah. Misalnya apa, kalau ibu-ibu yang suka kebersihan, bapak-bapak mungkin agak susah untuk simpan piring di tempat cuci piring dan lain sebagainya, dan itu seringkali apa ya, udah dibilangin sekali nggak berubah-berubah. Nah, itu menghadapi toxin person gitu ya kalau tadi bahasanya iya, Dokter Putri. Iya. iya. Apa Bu Lydia saya jawab ya. Kita apa sih dulu awal kita kalau toxin personnya suami kita sendiri, yaitu kita beradaptasi ya. Pertama kita kan menikah tujuannya apa sih, kan saling menerima kekurangan, dan ini kebetulan terjadi di saya gitu. Toxin personnya bukan apa suami saya, tapi hal-hal yang sepele gitu Bu, misalnya menjaga kebersihan. Saya paling nggak suka tuh kalau misalnya apa namanya tidak bersih gitu, apalagi di dalam kamar mandi. Nah, sekali dua kali ya yang gitu, tapi nanti dia lupa, berlanjut lagi seperti itu. Jadi ya sudahlah, saya balik lagi, daripada saya stres gitu, ya udah saya beradaptasi. Oh mungkin dia emang seperti ini orangnya gitu, mungkin juga dia lupa atau bagaimana gitu. Jadi ya udah menerima kekurangan, itulah uniknya suami kita gitu. Kayak gitu sih Bu Lydia. Oh gitu. Iya, baik. Iya. Lalu kemudian ibu-ibu ada yang mau bertanya? Boleh loh ibu-ibu, ini kesempatannya dipakai untuk sharing atau untuk bercerita. Nah, mungkin sambil nunggu juga saya mencatat ada satu pertanyaan lagi nih Dokter Putri, boleh ya? Iya. Tadi kan dikatakan me time. Nah, misalnya kalau kita, apalagi situasinya saat ini kan kita masih belum boleh keluar-keluar gitu ya, terbatas aktivitasnya gitu. Nah, tadi disampaikan yang paling mudah itu adalah jalan kaki gitu. Nah, mungkin kalau kita ibu-ibu yang di rumah yang terbatas, tidak bisa keluar rumah, lalu kemudian apa ya, mungkin kalau rumahnya tidak ada pekarangan gitu. Nah, mungkin bisa memberikan contoh lain untuk me time-nya. Kalau kalau misalnya mau menenangkan diri, anak-anak ribut, berisik gitu, apalagi kalau punya anak balita ya ibu-ibu gitu. Iya. Iya, biasa sih me time itu kalau yang lebih gampang sih sekarang ya mungkin nonton Korea Bu. Kan lagi musim nonton Korea, drakor. Iya. Nah, nonton Korea itu bisa juga nonton Korea, atau kita di dalam kamar gitu, biarin walaupun kita punya anak kecil gitu, ya nggak apa-apa lah sekali-sekali dititipin ke orang yang di rumah, misalnya di rumah ada omanya atau ada dedinya kayak gitu, ini titip dulu ya, aku mau me time. Misalnya me time itu nggak selalu mesti keluar rumah sih, dengan kita membersihkan tubuh gitu, misalnya kita luluran di dalam kamar mandi sambil nyanyi-nyanyi, itu termasuk me time juga, bisa juga seperti itu. Kita kerimpat di dalam rumah itu juga bisa, itu salah satu contoh lain dari selain berjalan kaki, Bu Lydia. Oh iya, betul ya ibu-ibu. Ya, kita perempuan punya waktu sedikit saja juga untuk misalnya apa tadi, lama-lama untuk luluran gitu ya, itu juga sudah merupakan merefresh diri kita. Nah, baik ibu-ibu, ini kelihatannya pemaparan Dokter Putri sangat jelas sekali, ini belum ada yang bertanya lagi gitu. Iya, baik, nanti kalau misalnya masih tetap ada pertanyaan boleh kami tunggu. Dokter Putri juga nanti mungkin masih bisa menjawab. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, boleh Dokter Putri untuk closing statement terlebih dahulu? Closing statement, iya. Menurut saya untuk menjadi seorang wanita yang kuat dan tangguh itu, kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang sehat. Karena kalau pikiran kita sehat, otomatis semua di dalam tubuh kita ini sehat. Seperti itu Bu Lydia. Dan kita bisa menghadapi apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi menjadi seorang ibu ya, menjadi full mommy itu benar-benar sangat-sangat gimana ya, strength banget, enggak juga sih maksudnya, sangat-sangat berharga banget gitu. Jadi kan kita full mommy itu kan 24 jam waktunya buat anak kayak gitu.
Ya, gitu. Betul. Jadi Gitu. kita harus mempunyai pemikiran yang sehat agar kita happy, ibu-ibu. Jangan lupa harus mencintai diri sendiri, ibu-ibu ya. Ya, baik. Ibu-ibu boleh kasih reaction tepuk tangan? Ya, kita Ya, bersyukur. makasih ibu-ibu. Ya, terima kasih Bu Dr. Putri yang sudah memberikan pemaparan dengan begitu lengkap, begitu jelas. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke pemateri kedua. Ibu-ibu ini luar biasa. Namun sebelum masuk ke pemateri kedua, Bu Vina mohon izin sebentar, bolehkah kita nyalakan dulu kamera untuk foto bersama? Karena biasanya kalau di akhir mungkin lipstiknya sudah ada yang agak luntur gitu. Ya, untuk co-host, untuk admin boleh minta tolong difotokan. Ya. Terima kasih. Ya, dinyalakan dulu ibu-ibu senyum yang itu kamera handycamnya. Oh iya dihitung. Ada berapa layar Pak Andri? Ada dua. Oh 2, iya boleh. Senyum yang manis ya ibu-ibu ya. Ya. Siap ya. Dihitung. Layar pertama dulu. 1, 2, 3. Tunggu sebentar ya. Ini untuk layar yang pertama. Saya save. Oke, untuk layar yang pertama masih. Sebentar. Ya, sekarang yang kedua. Senyum ya, ibu-ibu. 1, 2, 3. Oke, sudah. Iya, terima kasih banyak Pak Andri. Nah, sekarang ibu-ibu tanpa menunda-nunda lagi, kita akan langsung masuk ke pemateri kedua. Kita percaya juga kita akan diberkati lewat pemateri yang kedua ini. Ya, pemateri saya akan bacakan dulu profilnya. Nama Pendeta Damaris Pina Tandi Cahyono MTH, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 25 April 1965. Kelihatannya sebentar lagi Bu Vina akan ulang tahun ini ya, 25 April. Pendidikan S1 dari Pak Itki Petamburan, S2-nya Magister of Artium STTBI Petamburan, S2 Magister Teologi STTBI Bekasi, istri dari Bapak Pendeta Dr. Heru Cahyono, dan dikaruniai oleh Tuhan 4 anak ya. Yang pertama Fiona Augrina yang sudah menikah ya, memiliki mantu Thomas Gabe Simanjuntak, lalu kemudian yang kedua Yoses Aditya Pradipta, yang ketiga Gloria Valerin, dan yang keempat Grace Melissa Anastasia. Nah, saat ini Pendeta Damaris Pina penggembalaan mengikuti suami di GBI Cilamaya dan menjadi Ketua Korda WBI Jabar sejak tahun 2014 sampai sekarang. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan Ibu Vina untuk menyampaikan pemaparannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, shalom ibu-ibu semua. Kita tolong di share screen ya, Ibu. Saya. Terima kasih untuk Dr. Putri. Saya diberkati Tuhan dengan pemaparan materi yang luar biasa tadi. Jadi kita biar sehat, jasmani dan rohani. Ada satu kalimat terakhir yang Dr. Putri tadi ucapkan, yaitu jangan lupa mencintai diri sendiri. Ya, ini sangat menginspirasi saya pribadi. Juga ibu-ibu kadang-kadang di tengah kesibukan kita yang luar biasa, kadang-kadang kita lupa untuk mengurus diri sendiri. Ya, terima kasih Dr. Putri. Nah, kemudian sesuai dengan tema kita, bagaimana kita menjadi wanita yang kuat dan tangguh. Saya memberi judul, bagaimana kita menemukan kekuatan diri. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ketika kita berada di dalam Tuhan, maka kekuatan diri kita sebagai manusia itu sangat terbatas.
Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, maka kita yang terbatas ini akan diberdayakan oleh Roh Kudus sehingga ada kekuatan yang baru dalam diri kita. Sehingga dengan pimpinan Roh Kudus kita akan menemukan kekuatan di dalam diri kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sedang hidup di era di mana perkembangan sangat luar biasa cepat ya. Kita bisa merasakan dan kita melihat kemajuan teknologi membuat kita semua dituntut untuk cepat dalam beradaptasi. Ya, bagaimana teknologi yang luar biasa berkembang dengan pesat. Nah, karena itu kita para wanita harus bergerak cepat. Sebab kalau kita tidak belajar dan tidak mau bergerak, tidak memiliki daya juang untuk beradaptasi, maka kita akan ketinggalan. Kita masing-masing punya gadget. Ya, ibu-ibu ini banyak yang tidak bisa mengikuti acara via Zoom karena ya salah satunya ini. Mereka tidak bisa mengikuti atau tidak bisa beradaptasi untuk menggunakan teknologi yang sedang maju saat ini, misalnya via Zoom. Kita tentu tidak serta-merta langsung tahu, tapi kita perlu belajar. Perkembangan yang cepat ini, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu beradaptasi. Sebab kalau tidak, maka kita akan ketinggalan kemana-mana, dan pasti kita mengganggu aktivitas kita sehingga yang harusnya kita menjadi wanita yang kuat, kita akhirnya tidak berdaya oleh karena situasi keadaan yang tidak bisa kita ikuti atau tidak beradaptasi. Nah, mengikuti era zaman ini dengan segala kesulitannya, dengan semua problema di dalam kehidupan kita yang sedang kita jalani, khususnya pandemi COVID-19 ini yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia, maka para wanita dituntut untuk harus tetap kuat dan tangguh. Wanita harus tetap kuat dan tangguh. Bagi kita para wanita, kecantikan bukan lagi menjadi satu-satunya pegangan yang penting. Ya, tidak pada zaman 20 tahun, 10 tahun yang lalu, di mana karena situasi keadaan tidak menuntut kita untuk beradaptasi, maka kadang-kadang ada wanita yang lebih memprioritaskan kecantikan. Tapi bagi kita para wanita yang tahu fungsi dan tugas kita, mengemban tugas dalam pelayanan kita, bukan berarti kecantikan tidak penting. Penting untuk kita menjaga kecantikan, tapi itu bukan satu-satunya pegangan kita. Wanita bukan hanya harus menjadi sosok yang lemah lembut, wanita yang anggun, wanita yang sederhana, wanita yang rapi, yang enak dipandang, itu penting semua. Dan wanita yang berwibawa. Tetapi lebih dari itu, maka wanita perlu menjadi wanita yang tangguh untuk bisa beradaptasi dengan era yang sedang kita hadapi saat ini, ibu-ibu. Sebab dengan bermodalkan kecantikan kita itu sangat tidak cukup. Kita perlu menjadi wanita yang tangguh. Karena perkembangan zaman ini menuntut kita untuk bisa beradaptasi. Nah, sekarang pertanyaan yang timbul adalah bagaimana sih atau apa yang dimaksud dengan tangguh itu? Tangguh artinya bisa kuat. Ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud tangguh adalah sukar dikalahkan. Artinya kuat, andal, ya, bukan handal, andal. Jadi kuat. Kemudian bisa juga dikatakan tabah, ya, tidak cengeng, tidak rapuh, dan tahan. Dia kuat menderita dan sebagainya. Dia tabah menghadapi penderitaan dan sebagainya. Dia tahan di dalam penderitaan dan sebagainya.
Itu yang dimaksud dengan tangguh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, wanita yang tangguh berarti wanita yang kuat dalam menghadapi segala permasalahan dalam hidupnya. Baik di rumah. Ya, di rumah ibu-ibu aman-aman aja enggak? Pasti ada persoalan, ada masalah. Pengantin baru waktu mereka bersanding ya di dalam pelaminan itu mereka belum membayangkan persoalan yang bakal terjadi nanti di rumah seperti apa. Belum lagi kalau punya anak, belum menghadapi orang tua, mertua, menghadapi ipar-ipar kita, ya, menghadapi pelayanan bagi kita yang melayani, menghadapi jemaat, 100 jemaat, 100 karakter. Nah, itu bisa berimbas ke keadaan rumah kita, suami istri, orang tua dan anak-anak. Tapi wanita dituntut untuk tetap kuat menghadapi persoalan ini, baik di rumah, di dalam pelayanan maupun di dalam pekerjaan. Wanita selalu berdiri dan tidak lari dari masalah. Itu yang disebut dengan wanita yang tangguh. Dia selalu berdiri. Berdiri di sini artinya selalu sigap, selalu waspada, dan tidak lari dari persoalan, tidak lari dari tanggung jawab. Kadang-kadang kita ketika menghadapi persoalan, kita ingin lari dari persoalan ini. Tapi wanita yang tangguh, dia akan kuat menghadapinya. Ada satu ayat yang saya ingat dalam Amsal 24 ayat 10 mengatakan bahwa Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kesesakan itu datang, ketika tekanan itu datang, kita jangan tawar hati, tetapi kita belajar untuk tetap semangat dan tidak lari dari persoalan, masalah yang sedang kita hadapi. Kita bersikap mandiri dan teguh pada prinsip hidup kita. Sehingga kita menjadi wanita yang kuat menghadapi persoalan. Kalau semua situasinya aman dan nyaman, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua orang bisa kuat. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun akan kuat. Kita bisa disebut wanita yang tangguh dan kuat ketika kita diperhadapkan dengan persoalan pergumulan hidup. Kalau tidak ada persoalan pergumulan hidup, itu kita bukan kuat atau tangguh. Orang bisa dikatakan pemenang ketika dia bertarung. Nah, demikian juga perjalanan hidup kita. Ketika kita mampu keluar dari persoalan pergumulan, kita mampu menghadapinya, maka kita menjadi wanita yang kuat, wanita yang tangguh, wanita yang bertahan. Sehingga ada kekuatan yang baru dalam diri kita. Maka benarlah Amsal 24 ayat 10 tadi. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi tawar hati di sini artinya lemah, tidak berdaya. Tawar hati di sini artinya tidak punya pengharapan. Nah, di dalam bahasa Alkitab itu beriman. Kalau kita menjadi wanita yang beriman, memiliki pengharapan, menghadapi kesesakan, maka besarlah kekuatan kita. Nah, bagaimana sih cara menjadi wanita yang tangguh? Ini tidak mudah, ibu-ibu, seperti yang kita katakan. Wanita yang kuat, wanita yang tangguh itu seperti apa sih? Kita akan melihat yang pertama, wanita yang kuat dan tangguh adalah wanita yang mampu menerima kelebihan dan kekurangan. Baik dari dirinya sendiri maupun orang lain. Kadang-kadang kita sulit menerima kelebihan orang. Kalau kita menerima kelebihan kita sendiri, ya sangat bisa. Ya. Tapi sulit kita menerima kekurangan kita loh. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita berdampak bagi orang lain dan sebelum kita dapat menguasai masalah yang
ada, maka kita perlu mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan diri kita. Ini sangat penting ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan untuk mengetahui kekurangan kita, ya, kelemahan-kelemahan dalam diri kita supaya kita tidak terjebak, kita tidak terjatuh di dalam kesalahan. Kalau kita sudah tahu itu adalah kelemahan kita tidak boleh bermain-main di situ. Dan tidak boleh iseng-iseng di situ. Karena kita tahu itu adalah kelemahan kita. Nah, waktu kita menemukan kelebihan yang ada dalam diri kita cepat disadarkan oleh Roh Kudus bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Kelebihan, kemampuan yang ada dalam diri kita, ya. Awal persepsi tadi saya udah katakan bahwa secara manusia kekuatan dalam diri kita itu sangat terbatas. Tapi kalau kita masih ada sampai hari ini, kita berbangga hati oleh karena itu berasal dari Tuhan. Kekuatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Banyak orang yang sudah mulai rebah menghadapi situasi dan keadaan saat ini. Tapi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan berbangga hati namun kita berkata, oh itu karena aku. Ya, tapi semua itu karena Tuhan. Perlu kita mengetahui apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam diri kita dan kita juga harus mengakui kelemahan itu. Ya, manusia kan begitu, punya kelemahan dan juga punya kelebihan. Karena itu penting sekali dalam sebuah tim saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga pelayanan kita boleh mencapai hasil yang maksimal. Jadi wanita yang tangguh, wanita yang kuat adalah wanita yang mampu menerima kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, wanita yang kuat dan tangguh adalah wanita yang berani dan bertanggung jawab. Wanita tangguh tidak pernah melarikan diri dari masalah yang sulit. Dia berani menerima konsekuensi dari setiap hal yang dihadapi. Segala keputusan yang kita ambil dalam hidup kita itu ada konsekuensinya. Kita perlu menghadapi dan tidak boleh lari di tengah-tengah persoalan, kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi. Wanita ini tidak pernah mengeluh sampai dia mewujudkan impiannya. Mereka bekerja keras demi kemajuan dirinya. Kita bisa melihat contoh Deborah di dalam Alkitab, ini wanita yang luar biasa. Ya, dia sampai maju berperang dengan Barak. Dia tidak lemah, tapi dia benar-benar belajar untuk bertanggung jawab memenangkan pertarungan dalam peperangan itu. Di dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 10. Ibu bisa baca bagaimana ini menjadi Deborah menjadi wanita yang tangguh, wanita yang berani melebihi pria pada zaman itu. Kita lihat cerita ini bagaimana Deborah memimpin sebuah pasukan sehingga memenangkan peperangan. Ini adalah wanita yang berani. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu berani. Kita berani karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan tidak memberi kepada kita roh ketakutan, tapi roh keberanian untuk maju menghadapi situasi zaman yang sedang tidak menentu untuk saat ini. Kita belajar bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Belajar bertanggung jawab dalam rumah tangga kita, membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak menjadi manusia-manusia yang berakhlak, menjadi anak yang bertumbuh, menjadi manusia yang diperkenan oleh Tuhan. Itu tanggung jawab kita, Ibu. Tanggung jawab dalam pelayanan, dalam satu komunitas kita dipercayakan. Wanita harus bertanggung jawab. Tidak asal-asalan kita menerima tugas, tapi tidak bertanggung jawab. Kita harus menyelesaikan sampai selesai, tidak di tengah jalan. Ya. Bertanggung jawab itu artinya menyelesaikan semua tugas-tugasnya sampai selesai.
Ya, itu wanita yang kuat dan wanita yang tangguh. Yang ketiga, wanita yang kuat dan tangguh adalah dia mampu melihat sisi positif. Terkadang wanita memang lebih menggunakan perasaannya untuk mengambil sebuah keputusan. Sehingga mereka dapat terbawa perasaan yang mengarah ke hal yang negatif. Ya, kita harus akui, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita wanita ini lebih besar menggunakan perasaan kita sendiri daripada logika kita. Ya, kadang-kadang kita terbawa arus perasaan kita sehingga berpikirnya kita itu belakangan, lalu timbul penyesalan dan lain sebagainya. Tapi wanita yang kuat, wanita yang tangguh, betul dia memakai perasaan, tapi dia sadar bahwa kita tidak boleh terbawa dalam perasaan terus-menerus. Sebab kadang-kadang ketika kita mengambil keputusan hanya mengikuti perasaan, ya, baper itu, kadang-kadang kita salah untuk mengambil keputusan. Jika kita mampu memetik hal positif dari hidup kita, maka masalah yang tadinya rumit perlahan-lahan akan menjadi ringan. Jadi ibu-ibu mungkin dalam pengalaman hidup kita menghadapi seseorang, ya tadi ada poin yang mengatakan orang itu tidak selamanya punya kekurangan, dia pasti punya kelebihan. Nah, itu segi positifnya. Kita belajar aja lihat segi positifnya. Ya, kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan kita di rumah, baik itu mungkin suami, anak-anak, mantu kita, atau orang yang bekerja kepada kita. Jangan kita baper. Tapi kita ambil segi positifnya, ya. Bahwa dia juga adalah orang-orang yang membawa sesuatu yang berguna bagi kita. Atau orang ini punya kelebihan. Ya. Itu segi-segi positif. Kita lihat orang itu punya kelebihan sementara kita punya kekurangan. Ya, kelebihan yang ada pada dia tidak ada pada kita. Nah, kita harus melihat dari sisi positif orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kita tidak baper ya ibu-ibu, jangan terlalu baper menghadapi persoalan, pergumulan kehidupan ini. Khususnya masa-masa pandemi, ibu-ibu kadang-kadang ketakutan itu menghantui kita sedemikian rupa, sehingga kadang-kadang kita hanya melihat sisi negatif. Ya. Situasi masa pandemi ini lihat juga dari segi positifnya ibu-ibu. Ya, saya pada bulan-bulan pertama pandemi ini terjadi di sekitar kita, itu juga kadang-kadang cara manusia kita akui kita kok kayak terbawa dengan perasaan takut, ya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, wanita yang kuat dan tangguh, belajar titik positifnya kita lihat. Yang saya lihat dari segi positif masa pandemi adalah, oh ya, berkumpulnya kita di rumah. Ada keluarga yang saling kumpul, yang selama ini tidak pernah bersama begitu lama. Ya. Jadi penting sekali kita melihat kebersamaan ini. Ada juga segi positifnya bahwa orang yang tadinya angkuh, yang mengandalkan segala sesuatu dalam hidupnya, karena adanya pandemi ini, maka itu dilululantakkan sehingga mereka sadar bahwa mereka harus bergantung hanya kepada Tuhan. Saya pernah melihat video dari orang yang ada di Italia, orang yang kaya raya luar biasa, itu terjun bebas dari lantai 19 apartemen di Italia. Saya melihat di sebuah cerita itu, karena bapak ini tinggal seorang diri, istri dan anak-anaknya terpapar COVID-19 dan semuanya meninggal. Sekarang dia seorang diri dan dia kaya raya luar biasa. Dia merasa bahwa ini tidak ada artinya kekayaan. Sehingga singkat ceritanya dia terjun bebas dari lantai 19 itu. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tidak terbawa oleh perasaan kita saja, tapi kita menyeimbangkan antara perasaan dan logika kita. Ya, ada keseimbangan untuk menghadapi
situasi, keadaan yang sedang terjadi di sekeliling kita. Next, yang keempat, wanita yang kuat dan tangguh adalah wanita yang mampu mengelola waktu dengan baik. Wanita yang tangguh, mereka dapat mengatur waktu antara urusan rumah tangga maupun pekerjaan atau pelayanan. Kita mampu mengatur skala prioritas. Misalnya contohnya begini Ibu-Ibu, betul kita melayani, betul kita bekerja. Lalu di rumah kita tahu tugas dan tanggung jawab kita. Ada saat di mana kita dituntut untuk 3 hal ini Ibu-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pelayanan di rumah, pelayanan di gereja, atau di pekerjaan. Kita disuruh milih. Nah, kita butuh hikmat yang datang daripada Tuhan. Wanita yang tangguh, dia mampu mengelola dengan baik. Kita harus tahu bahwa figur kita ini lebih dibutuhkan di mana. Misalnya contohnya, anak kita sedang sakit. Dia butuh kehadiran ibunya. Lalu kebetulan kita ada pelayanan di gereja. Ibu-ibu kira-kira milih mana? Ini anak, misalnya anak yang sangat-sangat membutuhkan, bahkan dokter berkata ibu harus ada di sisi anak ini. Sementara pada waktu yang sama kita harus melayani dan itu tugas kita. Ibu-ibu kira-kira milih yang mana? Pilih anak. Pilih anak ya boleh dia ya. Bisa ada alasan Bu? Yang menggantikan pelayanan bisa banyak orang Bu, tapi menggantikan jadi ibu tidak tergantikan. Iya, betul sekali. Jadi kalau di pelayanan itu ada orang lain yang bisa menghandle. Tapi kalau anak nggak ada, udah deh kamu nanti kita kirim mama yang baru ya, untuk sementara itu jadi mama. Nggak bisa. Ya. Nah, ada juga saat di mana acara keluarga menuntut kita. Lalu kita ada pelayanan. Nah, acara keluarga ini kan kita bisa mengatur skala prioritas. Oh, acara keluarga ada yang ulang tahun. Ya. Kira-kira kita milih yang mana ya? Ini wanita yang tangguh harus bisa membuat skala prioritas. Apakah kita ke ulang tahun itu atau kita ke pelayanan yang kita harus khotbah nih? Ibu-ibu yang lain sebelum, jangan Ibu Lydia lagi. Enggak Bu, ulang tahun. Oh, milihnya ulang tahun. Ulang tahun itu kan hanya sekali setahun Bu. Kalau pelayanan masih kita bisa kasih ke orang lain yang bisa menghandle tugas kita, menggantikan kita. Tapi kalau Ibu nggak ada tugas di sana, di ulang tahun? Kehadiran kita buat keluarga kan penting Bu. Saat bersama. Iya. Yang lain? Pelayanan, Bu Vina. Ya. Pelayanan, Bu Lina ya. Pelayanan. Karena kalau ulang tahun itu kan betul setahun sekali. Tapi next time kan dia ada ulang tahun lagi. Tapi kalau pelayanan ini memang harus benar-benar kita harus melayani. Jadi itu kembali kepada kita bisa mengelola waktu dengan baik, ya. Kecuali anak kita menikah nih misalnya. Tapi kan memang kita sudah mengelola waktu juga pastilah. Kita udah tahu anak kita menikah tanggal sekian, kita jangan mengatur jadwal untuk melayani pada tanggal sekian. Begitu ya. Next, yang kelima. Wanita yang kuat dan wanita yang tangguh adalah mampu mengelola emosi dan menguasai diri. Ini tadi udah ada disinggung sedikit sama Dokter Putri tadi ya.
Wanita yang mampu menahan diri dalam menghadapi berbagai tekanan. Ya, kadang-kadang kita terbawa arus, ya, gampang sekali untuk meluap-luap emosi kita ketika menghadapi masalah. Tapi kita mampu mengelola, ya, mengelola emosi kita. Siapa sih yang nggak emosi? Semua orang pasti emosi, ya. Emosi di sini tidak hanya waktu marah, tapi emosi di sini sedih, bisa tertawa tadi Dokter Putri udah katakan, senang banget. Nah, kita harus bisa mengelola semua itu dan menguasai diri kita. Ada orang kalau saking senangnya dia senang sepanjang hari, kadang-kadang tertawa sendiri. Nah, ini bahaya. Nggak ada orang dia tertawa sendiri. Nah, kalau ada orang yang ngintip kita tertawa sendiri karena saking senangnya, berarti kita nggak menguasai diri kita. Jadi menguasai diri di sini, Ibu-ibu, tidak hanya menguasai diri saat kita marah-marah, tapi menguasai diri di sini juga saking senangnya, ya udah nyanyi-nyanyi aja, jangan ketawa sendiri. Ya kalau ada orang ya nggak apa-apa, ketawa juga membuat kita sehat kan, seperti dokter tadi katakan. Nah, terlebih dalam emosi marah, ya harus mampu menahan diri ketika tekanan yang membuat kita marah, membuat kita sakit hati, ya. Kadang-kadang memang masalah atau deadline dari pekerjaan itu membuat kita marah, ya, atau menyerah. Seakan-akan kita sudah nggak sanggup, lalu kita emosi, meluap-luap, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada kata-kata yang seharusnya tidak terucap. Kadang-kadang itu terucap di saat kita tidak mampu mengelola emosi kita. Kadang-kadang ada orang yang sakit hati karena perkataan kita. Ibu-ibu, sebagai wanita, kita harus sadar bahwa dinding itu bertelinga. Ibu-ibu ngerti maksud saya? Kadang-kadang di saat kita emosi, ketika ada penyampaian atau tekanan datang pada kita, kita marah, kita kadang-kadang ucapkan sumpah serapah, tidak terkendali emosi kita sehingga ada kata-kata yang mungkin menyakiti orang lain. Dan itu bisa tersampaikan kepada orang yang bersangkutan. Terkadang ditambah wanita saat menjelang menstruasi, tadi juga sudah disinggung oleh Dokter Putri, kadang-kadang emosi kita tidak stabil, ya. Emosi kita itu tidak stabil sehingga pada akhirnya kita itu lepas kontrol, ya, lepas kontrol. Ini ada telepon masuk, ya maaf ya Ibu. Kadang-kadang kita lepas kontrol sehingga ya itu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, lalu tidak memberkati orang lain. Nah, wanita yang kuat, wanita yang mampu, dia mampu mengelola emosi. Waktu ada tekanan datang, kalau saya pribadi, ya mungkin waktu yang akan mengajar kita atau bertambahnya usia atau semakin kita banyak belajar, itu akan membantu kita lebih banyak diam dulu, merenung dulu. Makanya dikatakan diam itu adalah emas. Jadi kalau ada tekanan itu datang, simpan dulu, renungkan dulu, pikir panjang dulu, untung ruginya kita marah. Kalau banyak ruginya kita marah, lebih baik kita jangan marah. Tapi kalau kita sadar bahwa ini marah kita ini akan mendatangkan kebaikan, kita marah, tapi Alkitab berkata jangan marah sampai matahari itu terbenam. Maksudnya sampai matahari terbenam itu jangan menimbulkan dosa. Ya. Kadang-kadang menstruasi atau kadang-kadang juga menopause tadi Dokter Putri sudah katakan itu juga kadang-kadang mempengaruhi emosi kita. Jika wanita dapat mengendalikan semua ini, maka dia adalah wanita yang tangguh, ya. Wanita yang diandalkan, wanita yang kuat. Maka dengan demikian kita mampu menjadi berkat dimanapun kita berada. Next, yang keenam, wanita yang kuat dan wanita yang tangguh adalah wanita yang punya pedoman hidup. Artinya punya prinsip, ya. Jadi tidak terbawa
arus, nggak punya prinsip. Hari ini iya, besok enggak. Mau dibawa kemana, ya mau aja gitu ya. Wanita yang memegang teguh pedoman atau prinsipnya secara otomatis tidak gampang digoyahkan atau terpengaruh. Ya. Tidak selalu menggunakan perasaannya tadi sudah singgung itu, sehingga akan dapat menyelesaikan masalah dengan objektif, tidak subjektif. Apalagi kalau kita sebagai pemimpin rohani, berusaha untuk menyelesaikan masalah itu secara objektif, ya, sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan firman Tuhan yang ada. Oh, mentang-mentang orang itu baik sama kita, lalu kita menyelesaikan masalah secara subjektif, ya. Tidak demikian. Wanita yang punya prinsip, dia tahu bahwa itu salah, walaupun orang itu menguntungkan hidupnya, dia akan harus bilang itu salah. Itu wanita yang punya pedoman hidup. Kita tahu bahwa anak kita salah nih, misalnya anak-anak kita di sekolah, banyak musuh, teman-temannya nggak suka sama anak kita. Mestinya kita lihat apakah benar anak kita ini yang salah atau tidak. Kalau anak kita yang salah, ya berbesar hati menerima bahwa anak kita yang salah. Nah, itu objektif. Jadi jangan karena itu anak kita bela mati-matian. Betul, kita sebagai orang tua harus membela anak kita. Tapi kita harus tahu bahwa kalau anak kita salah, kita terima dan kita kemudian mengajar anak kita untuk sesuatu yang baik. Atau masalah-masalah dalam rumah tangga yang lain, menghadapi suami, menghadapi di pelayanan kita, ya. Apalagi kita menghadapi jemaat-jemaat. Saya katakan tadi jemaat 100 jiwa, 100 orang, 100 masalah dengan karakternya masing-masing. Kita tetap punya prinsip. Ini penting sekali bagi pelayan Tuhan, harus punya prinsip di dalam melayani Tuhan. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh kelompok ini. Kadang-kadang di gereja itu ada kelompok-kelompok. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin, harus punya prinsip. Bagaimana kita menggiring mereka itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, yang ketujuh, wanita yang kuat dan wanita yang tangguh tetap mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi kalau 6 poin dari atas kita sudah berhasil mencapainya atau melakukannya dalam hidup kita tanpa kita melekat kepada pokok anggur yaitu Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, maka ke-6 hal tadi tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan kita. Kalaupun kita berhasil, maka kita akan kebablasan dan kita merasa angkuh dan kita berkata kita hebat, kita kuat karena kita. Tapi kalau yang terakhir ini, kita benar-benar semakin hari semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka ada rasa dalam hati kita, jiwa dan pikiran kita menyadari bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Tidak peduli seberapa hebat seorang wanita, tetaplah sebagai manusia yang lemah dan tidak kebal terhadap dosa. Karena itu sangat perlu untuk mendekatkan diri pada Tuhan sebagai sumber kekuatan atas hidup kita. Kadang-kadang kita kebablasan dengan pencapaian hidup kita, sehingga pada akhirnya kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Untuk mencapai atau meraih sukses dalam hidup ini, itu tidak sesulit kita mempertahankan kesuksesan di dalam hidup ini. Untuk meraih kesuksesan itu memang sulit, Ibu-ibu. Tetapi saya mau katakan tidak sesulit saat kita mempertahankannya. Sebab di saat kita mempertahankan keberhasilan kita dalam melayani, keberhasilan kita menjadi manusia, menjadi wanita yang kuat, itu nggak mudah. Ada aja godaan, ada aja hal-hal yang mempengaruhi iman kita. Sebab iman yang kuat ini akan terkikis oleh situasi keadaan. Nah, karena itu penting sekali kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga iman yang ada pada kita itu semakin kuat. Semakin kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, semakin kita memiliki kerendahan hati. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa padi itu, ibu-ibu,
Kebetulan di sekeliling saya ini banyak sawah. Padi itu semakin matang, semakin berisi, dia itu semakin menunduk. Demikian juga manusia. Semakin dia mengakui segala hal yang terjadi dalam hidupnya itu karena Tuhan, maka dia semakin tunduk dan rendah hati. Semua itu oleh karena Tuhan. Kayak ada pujian yang mengatakan, ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ibu-ibu, kita yang mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin mengakui kebesaran Tuhan dan semakin mengakui kelemahan dan kelebihan dalam diri kita, saat kita naikkan pujian itu tadi, semakin membuat kita rendah hati. Wah, apa sih hidup ini tanpa Tuhan? Tidak ada artinya tanpa Tuhan. Jadi poin yang terakhir ini, gongnya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita sadar bahwa hidup kita ini harus jadi berkat. Apalagi situasi dan keadaan, apa sih yang kita banggakan sebagai manusia? Semuanya menjadi rapuh, semuanya menjadi sirna. Tetapi ketika kita dekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Next, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sudahkah kita menjadi wanita yang tangguh? Pertanyaan ini timbul dalam hati kita dan kita tanyakan pada diri kita. Kita sudah menjadi wanita yang kuat nggak? Atau ada saat di mana kita ada di titik nadir yang paling dalam sehingga kita merasa lemah dan tidak berdaya. Bersama Tuhan kita pasti bisa menjadi lebih baik. Amin ibu-ibu. Bersama Tuhan kita pasti bisa menjadi lebih baik. Lebih tangguh dan menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, saya simpulkan ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali ke atas ini. Menjadi wanita yang tangguh, kembali saya katakan menerima kelebihan dan kekurangan. Baik pada kita maupun orang lain. Berani menjalani kehidupan ini dan bertanggung jawab. Mampu melihat sisi positif dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mampu mengelola waktu dengan baik yang Tuhan berikan bagi kita, sebab waktu ini berjalan terus, waktu itu tidak akan terulang. Kita mampu mengelola emosi dan menguasai diri kita. Dan kita juga harus punya pedoman hidup, punya prinsip seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kita tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap semangat, salam sehat. Puji Tuhan, saya kembalikan pada Ibu Lydia. Puji Tuhan, terima kasih atas pemaparan yang begitu luar biasa yang sudah disampaikan oleh Ibu Vina. Nah, baik Ibu-ibu, tadi ada pernyataan yang luar biasa yang boleh saya tangkap. Dikatakan bahwa bersama Tuhan kita bisa jadi lebih kuat dan tangguh, dan kita bisa jadi berkat buat banyak orang, begitu ya. Jadi tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita bisa menjadi saluran berkat bagi wanita-wanita yang lain, khususnya di tengah-tengah masa pandemik ini. Baik Ibu-ibu, untuk pertanyaan, Ibu-ibu boleh ketik di kolom chat. Kalau tidak mau mengetik, boleh langsung buka mic dan boleh tanyakan langsung kepada Ibu Vina yang tadi sudah menyampaikan pemaparan yang luar biasa, didasari dari Amsal 24 ayat 10, kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Baik, ada ibu-ibu? Nah, kalau tidak, mungkin saya mengawali dulu nih Ibu Vina. Ada hal yang menarik yang tadi saya catat, dikatakan di bagian yang kelima,
wanita itu adalah wanita yang tangguh itu adalah wanita yang mampu mengelola emosi, khususnya mampu menguasai diri. Nah, tadi juga sempat disinggung pernyataan bahwa diam itu adalah emas. Nah, mungkin Ibu Vina boleh berbagi kepada kita gimana sih tipsnya marah yang tepat, marah yang pada tempatnya gitu ya, yang marah yang menunjukkan karakter kita sebagai wanita yang tangguh. Mungkin bisa ditanggapi Ibu Vina. Ya, baik. Untuk menjawab pertanyaan ini, Bu Lydia, biasanya mengangkat contoh kasus dulu ya. Mengangkat contoh kasus sehingga mungkin saya bisa langsung katakan, oh ini wajar untuk kita marah, ini wajar untuk tidak marah, gitu. Ini puji Tuhan ya, saya merasa bahwa saya terlalu banyak ngomong untuk anak-anak saya. Tapi puji Tuhan mereka menangkap bahwa dengan banyaknya ngomong mami itu membuat kita menjadi anak yang ngerti kenapa mama banyak ngomong gitu. Saya prinsipnya gini, kalau saya sayang sama orang itu, saya akan ngomong harus begini, harus begitu. Tapi tentu dengan hikmat, kata-kata yang jangan sampai menyakiti orang. Karena kadang-kadang tidak semua orang itu senang dinasehati atau tidak senang diberikan arahan. Ya. Nah, soal marah tadi Ibu Lydia katakan bagaimana ini kita mengelola emosi kita. Yaitu tadi, misalnya kalau saya ya, ada emosi yang secara manusia itu membuat kita tuh geram gitu. Ada misalnya gini, ada mungkin saya bilang tadi contoh kasus dulu ya. Contoh kasus dulu ada nggak kira-kira Ibu Lydia? Iya, ya. Nah selama ini kan di rumah nih Bu, khususnya untuk ibu-ibu yang kalau ibu-ibu muda itu menemani anak online gitu Bu. Memang di satu sisi juga kan kita juga menyadari anak sudah penat ya di belakang layar terus gitu, tidak berinteraksi dengan teman-teman sampai akhirnya motivasi dalam belajarnya juga mood-nya juga kadang-kadang hilang atau enggak saat guru menjelaskan dia akhirnya bermain-main atau buka aplikasi yang lain. Nah, hal-hal itu sedikit banyak kan kita akhirnya jadi memancing untuk marah, untuk emosi begitu, Bu. Nah, di tengah-tengah situasi yang ada saat ini gitu. Oh iya. Nah, itu maksudnya Ibu Lydia perlu marah atau enggak? Karena anak-anak buka situs-situs yang lain. Betul, gitu. Kalau saya, ini kan kebetulan anak-anak saya udah gede-gede semua ya. Waktu kecil anak saya kan suka main PlayStation dan sebagainya. Itu saya marah. Saya marah sementara dia itu ada PR yang harus dikerjakan. Nah, saya nggak langsung marah. Saya berhentiin dulu, saya kasih pengertian. Saya bilang gini, Dek, ini kan ada PR. Besok harus dikumpul. Kalau tidak dikerjakan nanti nilainya merah. Nanti nggak dapat ranking. Yuk, sekarang kalau PlayStation ini itu kan bisa main besok pulang sekolah. Jadi nggak boleh. Ya. Karena saya nadanya ramah, mungkin anak berkata, mama nggak marah. Dia pegang buku, bikin PR. Saya kemudian ngerjain yang lain. Sudah menjelang malam, saya lihat kok PR-nya belum tuntas. Dia lagi main PlayStation sama teman-temannya. Saya udah mulai nadanya agak tinggi. Saya masuk kamar, Dek, ini mau dikerjain nggak? Atau PlayStation-nya mami jual? Wah, dia udah tahu ini tekanannya udah mulai naik. Langsung dia mulai, oh ya ma, aku bikin. Nah, saya kan nggak enak juga suruh jemaat, itu anaknya jemaat datang main suruh pulang. Saya kasih pengertian teman-temannya, ya. Yosua, kan betul ada nama Yosua. Yosua, Ogi, nanti ya, ini si Yoses mau bikin PR dulu. Ya, kamu ada PR nggak di rumah? Ada tante. Di dalam hati, aduh kenapa mama papanya biarin nih anak datang main gitu loh. Saya bilang, sayang besok aja yang mainnya ya, jangan sekarang. Karena kalau enggak, nanti kamu dapat nilainya jelek di sekolah. Kamu harus pintar, jadi anak yang hebat. Anak yang hebat nilainya harus bagus. Iya tante, tapi nggak pulang-pulang tuh anak. Main di halaman rumah saya. Sementara anak saya nggak konsen bikin PR.
Terus dia bilang, "Ma, aku boleh main sebentar aja ya, main PlayStation, nanti PR-nya nanti malam." Nggak bisa, kamu malam nanti ngantuk. Ya, ini udah jam 7 malam. Sebentar lagi mau makan, ayo bikin PR dulu setengah jam. Lalu anak ini mungkin nggak enak kelamaan, anak saya jalan, akhirnya dia pulang, dia pamit. Saya bilang, kamu pulang bikin PR. Satu waktu di gereja saya ketemu mamanya. Dia kebetulan ngeluh anaknya itu suka di sekolah suka dipanggil guru katanya. Kenapa? Suka nggak bikin PR, kemudian buku PR-nya nggak dikumpulin dan sebagainya. Saya kasih tahu kesempatan, Bu, Yosua dan Ogi itu sering datang ke rumah main PlayStation. Oh iya Bu, marahin aja, Bu Gembala marahin aja, suruh pulang nih. Makanya kemarin saya suruh pulang, Bu. Oh iya terima kasih dan sebagainya. Nah anak saya itu dia tahu kalau nada saya udah mulai marah, dia tahu. Gitu. Jadi memang sih kita mampu mengelola emosi ini dan juga dengan hikmat Tuhan lah ya. Kita lihat ini kita perlu marah atau enggak ya. Ini udah jam sekian malam. Anak-anak kan kadang-kadang ayo matiin lampu tidur. Betul dia matiin lampu. Tapi saya lihat masih ada sinar-sinar HP gitu kan. Saya masuk kamar. Wifi kadang-kadang saya matiin. Nah, kadang-kadang memang kalau kita matiin itu kan gangguan, jadinya repot dan sebagainya. Saya matiin aja nggak apa-apa. Jadi anak-anak akhirnya bisa tidur. Saya kalau marah ada ada alasannya dan supaya tidak berlanjut. Seperti tadi contohnya saya harus matiin wifi aja. Seperti itu Bu Lydia. Baik, iya. Jadi yang saya tangkap memang kita harus punya alasan dan juga memberi penjelasan begitu ya Bu ya, agak, dan di samping itu juga kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Nah, Ibu-ibu ini menarik sekali untuk pembahasan tentang wanita dan emosinya itu lebih jelas ada di WCB ya Bu Vina ya. Jadi ini juga sekaligus promosi ibu-ibu, nanti Ketua Korwil juga akan memprogramkan untuk membuat WCB 1, 2, dan yang paling baru itu yang ketiga ya Bu ya. Itu kemarin kami mengikuti juga lebih dalam, lebih mengupas tuntas tentang bagaimana kita sebagai wanita agar menjadi wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang cakap dan berdampak gitu ya. Jadi sekalian juga untuk promosi ibu-ibu kalian yang hadir di webinar ini, kita juga nanti akan ada bisa diperlengkapi lebih banyak di WCB 1, 2, dan 3 gitu ya. Baik, terima kasih Bu Tina. Ada ibu-ibu yang lain yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Ya, kelihatannya sudah jelas dan memberkati kita semua. Ibu-ibu yang merasa terberkati boleh berikan tepuk tangan. Ya, boleh berikan apresiasi, boleh berikan reaksi. Ya, puji Tuhan. Nah, baik ibu-ibu, karena dirasa sudah cukup jelas, Bu Vina tadi penyampaiannya juga sangat memberikan pencerahan untuk kita. Kami mengucapkan terima kasih, dan sebelum menutup, kita juga memberitahukan, mengingatkan, jangan lupa ibu-ibu semua, kita akan ada rakerda kedua yang akan dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 27 April 2021. Ya, terima kasih sudah di-share melalui Zoom jam 9 sampai jam 17 mengusung tema penua yang berkarakter Kristus dengan subtema perempuan yang sehat secara mental dan spiritual. Nah, ini juga nanti akan dibahas lebih lanjut lagi tentang bagaimana wanita-wanita yang sehat secara mental dan spiritual. Baik, kalau tidak ada hal lain, kita akan akhiri webinar kita pada sore hari ini. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sore hari ini sudah memberkati kita, memperlengkapi kita, memberikan begitu banyak masukan, kekuatan, khususnya untuk wanita-wanita di Korwil 3 ini. Terima kasih untuk Dr. Putri dan Bu Vina. Tuhan Yesus memberkati Ibu berdua dan keluarga. Baik, dan kita akan menutup pertemuan kita pada sore hari ini. Ibu-ibu, jangan lupa yang belum mengisi untuk sertifikat, sertifikatnya akan langsung dikirim pada hari ini juga. Tolong diisi di link yang sudah saya share di kolom chat. Ya, baik.
Kalau sudah, kita akan akhiri nanti dengan kasih Kristus. Ibu Vina bisa mendoakan kami, para wanita-wanita di Korwil 3 ini, agar tetap menjadi wanita yang kuat dan tangguh di situasi dan di masa apapun juga. Dipersilahkan Bu Vina. Ibu Lydia, ini doa penutup sekalian atau gimana? Iya, sekalian doa penutup, sekalian doa berkat Bu, mengakhiri webinar kita pada sore hari ini. Baik. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya ya, Tuhan memberkati kita untuk mengakhiri pertemuan kita webinar sore ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah terbatas. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami masih diberi kesempatan sampai hari ini untuk ada di dalam semua tugas-tugas kami, baik di dalam rumah tangga kami, di dalam usaha dan pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan kami. Semua kami yakin Tuhan bergerak di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk acara webinar pada sore hari ini. Semuanya berjalan dengan baik, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Memberkati Dr. Putri yang sudah memaparkan sesi webinar yang dapat memberkati kami semua. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan pemaparan webinar ini, biarlah apa yang kami sampaikan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan boleh menjadikan kami wanita-wanita yang sehat, mental kami, karakter kami mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan hidup kami sehingga kami terus layak di hadapan Tuhan, menjadi alat dalam tangan Tuhan, khususnya pada akhir-akhir zaman ini, situasi dan keadaan dunia saat ini yang sedang bergelora, keadaan semakin sulit, khususnya pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum berlalu. Kami berdoa Bapa, dampak dari COVID ini Tuhan membuat kami kemudian banyak hal yang menyulitkan kehidupan kami. Tapi kami dituntut untuk menjadi wanita yang kuat, wanita yang tangguh menghadapi kehidupan ini di era zaman ini. Sehingga kami mampu beradaptasi dengan situasi keadaan saat ini Tuhan. Terima kasih dalam dunia pelayanan kami walaupun melalui aplikasi Zoom, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapan saja dan di mana saja. Kuasa terus berlaku atas kehidupan kami. Karena itu maksimalkan potensi yang ada dalam diri kami masing-masing, khususnya para wanita-wanita pilihan-Mu ya Tuhan yang berada di Korwil 3. Engkau pakai Ibu Paulina bersama dengan stafnya. Biarlah Tuhan tolong sehingga mereka-mereka yang tergabung dalam kepengurusan ini sampai kepada korsek-korsek diberikan kesehatan bagi mereka untuk terus bekerja dengan semangat sukacita sampai pada akhirnya mencapai hasil yang maksimal dan menyenangkan hati Tuhan. Memberkati rumah tangga daripada ibu-ibu semua sehingga pelayanan kami ini boleh berdampak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih apa yang kami lakukan pada sore hari ini. Bila berkenan di hati Tuhan dan dapat memberkati kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menyelesaikan webinar kita dan kita akan kembali melakukan semua tugas aktivitas kita. Mari kita mengadakan hati dan tangan di hadapan Tuhan. Kita menerima segala berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga. Kasih rahmat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak semua ibu-ibu. Sampai ketemu lagi. Sekali lagi, Dr. Vina, Bu Vina dan Dr. Putri, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang lain, sampai jumpa di webinar berikutnya. Kita bergabung. Semuanya, Tuhan Yesus Terima kasih. Terima kasih, Dr. Putri. Terima kasih. Sama-sama. Dan ibu-ibu yang ada di Terima pemaparan. kasih Dr. Putri, Bu Vina, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Kita keluar ya. Please, Ya. berkati. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya.
Nanti makasih. Makasih semuanya, makasih. Kasih Bu Vina. Kasih. Kasih. Ya.